Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Maela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang sudah kamu nantikan. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada Page of Pentacles. Jadi, aku ngelihat ya, di saat kamu mulai fokus kepada apa yang menjadi tujuan kamu, disitulah kesempatan kamu ada. Masa emas kamu akan tiba, ya, karena di sini kamu akan segera memiliki apa yang sudah lama kamu impikan. Di saat kamu diberikan kesempatan untuk memperbaiki usaha, bisnis, mungkin hadir seseorang yang membantu kamu di saat kamu stuck ya, di saat kamu punya masalah ya. Di situ sebenarnya ada kesempatan emas yang kamu dapatkan. Jadi kalau memang itu ada, kamu jangan abaikan. Walaupun kesempatan itu kecil banget gitu ya. Tapi dari hal yang kecil itu akan bisa menjadi besar. Ya. Nah, mulailah fokuskan kepada apa yang menjadi tujuan kamu. Karena dengan fokusnya kita, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi ini tentang sebuah harapan kamu, keinginan kamu ya. Di situ kamu mulai tahu, oh aku harus fokus. Aku harus meyakinkan diri aku bahwasanya aku mampu gitu loh. Walaupun selama ini kamu sering terjatuh, sering terluka, atau sering bahkan ingin menyerah gitu ya. Tapi sebenarnya kamu itu adalah sosok yang kuat. Kamu itu selalu aja ya menciptakan hal-hal baru dalam hidup kamu. Arti kata apa? Kamu adalah seseorang yang bisa memperbarui atau merubah apapun ya yang sedang kamu alami saat ini. Baik itu masalah ya, baik itu mungkin percintaan kamu ataupun finansialnya kamu ya. Kamu akan bisa memulai sesuatu hal yang baru. Tapi terkadang kamu sering banyak takutnya, sering banyak khawatirnya. Nah, sekarang mulailah fokus. Fokus hilangkan ketakutan, fokus hilangkan kekhawatiran. Yang ada sekarang adalah semangat kamu untuk maju. Ya, fokus. Jadi di sini mungkin tentang fokusnya kamu. Karena jika kamu hilang fokus, maka kesempatan emas itu akan hilang. Jadi jangan pernah abaikan walaupun itu sekecil mungkin gitu loh. Karena sesuatu hal yang besar itu bisa terjadi dari hal yang kecil, ya. Oke. Di sini ada psikofon. Aku melihat ya beberapa dari kamu ada seseorang ya dari masa lalu itu muncul ke hadapan kamu. Seseorang ini mungkin membawa sebuah kabar bahwasanya dia adalah seseorang yang selama ini masih merasakan cinta kepada kamu. Karena dia punya tujuan untuk mendekat ke kamu itu adalah berkomitmen. Selama ini mungkin seseorang ini bisa dikatakan pernah menghilang ya, dan tidak tahu entah kemana. Kamu lost contact dengan dia, tapi dia datang mungkin dengan awal yang baru, dengan versi dia yang terbaru. Bahkan di sini dia mulai fokuskan ke kamu gitu loh. Bisa jadi selama ini dia menghilang itu karena apa? Karena dia fokus kepada finansialnya dia, pekerjaannya dia. Dan itu apa? Dibutuhkan untuk apa? Ya untuk kita bersama gitu loh. Dia punya masa depan bersama dengan kamu. Makanya mungkin dia menghilang ya.
Bisa juga ya dia seperti menguji cinta kamu. Arti kata ini kesempatan buat kamu. Di saat mungkin dulu kamu terluka olehnya, kamu dulu mungkin terabaikan olehnya, dia menghilang gitu saja. Ternyata dia punya niat yang baik untuk kamu. Dia datang mungkin dengan segala impian, segala tujuannya bersama dengan kamu, dengan segala harapannya bersama dengan kamu. Dan dia mungkin bisa jadi sudah mapan gitu loh. Karena seseorang ini benar-benar bisa dikatakan orang yang sudah sukses ya, begitu. Ya, jika ini seseorang yang akan hadir itu ya. Tapi ini jika kamu, ya ini kebalikan ya. Maksudnya itu bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik ya. Nah, jika ini kamu, arti kata kamu siap ya. Kamu siap untuk bisa menunjukkan kalau kamu itu layak untuk siapapun. Jika kamu single pun ya, kamu layak gitu loh. Untuk seseorang yang kamu cintai. Jadi tunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Ya. Karena di sini saatnya kamu memanfaatkan kesempatan yang ada. Jangan kamu abaikan di sini. Oke? Karena bisa jadi seseorang ini datang ya dengan segala harapannya ke kamu, ya yang sekarang ini mungkin dia benar-benar kayak jauh lebih baik gitu loh. Dan ini kesempatan kamu juga untuk menemukan seseorang yang sebenarnya sudah lama kamu harapkan. Ya. Nah, di sini ada Knight of Cup. Tapi kamu benar-benar harus berhati-hati. Ya, berhati-hati jangan sampai ya mungkin di sini ada beberapa pilihan ya buat kamu. Ada beberapa pilihan, terus yang satu mungkin udah kamu pegang gitu ya, udah kamu genggam. Tapi yang kamu genggam ini sering menyakitkan. Ada seseorang yang akan datang kepada kamu, tapi itu dulu dia menyakiti kamu. Jadi sekarang mungkin semua keputusan ada di kamu. Dan ini adalah kesempatan buat kamu untuk menentukan kehidupan kamu di masa depan. Karena bisa jadi yang datang kepada kamu ini adalah orang yang pengen serius gitu loh. Ya. Ini juga cinta ya. Jika ini tentang sebuah uang, cuan, pekerjaan ya. King of Pentacles. Ya, ini masa-masa kamu ya akan berjaya. Abundance. Kapankah itu? Bisa jadi sebentar lagi, saat ini, dalam waktu dekat. Kenapa? Karena kamu sudah mulai fokus kepada apa yang ingin kamu kejar, ya. Dan akhirnya di saat kamu punya tujuan, punya fokus, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Oh, aku harus begini, aku harus begitu, ya. Jadi semua kesempatan itu kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan akhirnya apa? Kamu akan menikmati hasil kerja keras kamu. Jadi adapun kesempatan yang akan datang, jangan kamu abaikan. Karena inilah masa-masa emas kamu yang harus kamu nikmati. Jangan sampai semuanya hilang begitu saja. Ada Two of Wands. Di saat kamu merasa udah sukses, di saat kamu sudah merasa memiliki segalanya, di saat ini adalah masa emasnya kamu jangan ngerasa udah bebas dari energi negatif. Nah, justru energi negatif itu mungkin akan semakin banyak datang kepada kamu. Termasuk ini ada ular yang melingkar di badan kamu. Atau bisa jadi ada yang ketergantungan sama kamu, ada yang keterikatan yang lebih kuat kepada kamu, dan itu membuat seseorang tersebut mungkin malas, mungkin ada nih beberapa teman kamu atau saudara kamu, karena kamu orang yang kaya raya, berkelimpahan, banyak nih yang menggantungkan harapannya ke kamu. Dan itu membuat mereka malas. Mungkin ada yang sehat badannya, terus mereka ada yang sehat bugar lah gitu ya. Nah, itu akan mengajarkan dia kalau kamu hanya memberi begitu saja tanpa ada edukasi, maka mereka mungkin akan menjadi orang yang pemalas. Mereka hanya berharap kepada kamu. Mungkin ini juga yang mengikat kamu nantinya, yang membuat kamu sulit untuk melepaskannya. Secara ya mungkin ini saudara, ini teman ya. Ini mungkin saudara pasangan gitu. Nah, di sekarang mungkin yang perlu kamu lakukan adalah mengedukasi mereka. Ya, mungkin memberikan sebuah peluang, ya, mungkin memberikan modal, buka usaha atau bagaimana gitu ya. Jangan sampai mereka ketergantungan sama kamu ya sampai selama hidupnya begitu ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat apalagi yang akan terbaca di sini. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Oke.
kita akan coba cek. Connect with music. Nah, aku ngerasakan ya beberapa dari kamu ini mungkin ada yang suka dengerin musik. Nah, dengan dengerin musik itu imajinasi kamu muncul, kreativitas kamu itu muncul. Jadi ya gunakanlah musik ini untuk bisa mewujudkan semua apa yang kamu impikan. Jika misalnya basic kamu begini, ya cara kamu bagaimana gitu loh untuk bisa mewujudkan impian kamu. Intinya fokus aja ya. Jika kamu punya talenta musik misalnya, terus kamu nggak tahu mau kerja di mana nih gitu, ya kamu bisa berkarya atau bagaimana gitu loh ya. Oke. Dan kamu selalu mendapatkan inspirasi dari mendengarkan musik. Begitulah cara kamu berbicara ya. Mungkin dengan bernyanyi, memainkan alat musik begitu. Dan itu sebenarnya kesempatan emas bagi kamu ya. Di saat kamu punya talenta, di situ harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Bisa jadi itulah peluang yang Tuhan berikan kepada kamu untuk bisa membuat kamu bisa berhasil dan sukses. Intinya fokus aja ya. Move your body. Kamu akan bisa benar-benar memotivasi diri kamu sendiri ya. Membuat diri kamu itu bisa bangkit dan kamu sayang sama diri kamu cinta pada diri kamu ya, sehingga akhirnya ya kamu akan berani untuk bertindak, mengambil keputusan. Misalnya ada pun orang-orang yang toksik di sekeliling kamu akan berani untuk meninggalkan mereka, melepaskan mereka, entah itu teman, pasangan, ataupun siapa, karena kamu sayang pada diri kamu ya. Trust your vibes. Kamu akan benar-benar bisa menggunakan intuisi kamu untuk perubahan ini gitu loh. Untuk perubahan dalam diri kamu ini, kamu akan benar-benar bisa menggunakan intuisi. Dan kamu yakin, intuisi kamu inilah yang menuntun kamu kepada suatu keadaan yang lebih baik begitu. Ya. Nah, jadi aku ngelihat di sini intuisi kamu juga mulai tajam, dan ini adalah kesempatan kamu untuk bisa merasakan ya hal-hal yang pantas untuk kamu, yang layak untuk kamu, ya, dan lain sebagainya. Jadi beberapa dari kamu itu akan benar-benar yakin gitu loh, punya keyakinan, ya, intuisi kamu itu akan menuntun kamu ke arah yang lebih baik. The inner voice. Nih, ini juga kata hati. Dan suara kamu itu benar-benar akan membuat orang-orang bahagia, tenang. Dan bisa jadi suara kamu akan didengar sini. Nah, di saat suara kamu didengar oleh siapapun ya, ini kesempatan kamu untuk mengajak mereka-mereka ya, intinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan kamu bisa memotivasi mereka. Ya, kata hati kamu itu kayak benar-benar menuntun kamu, aku harus begini nih. Aku harus menjadi sosoknya seperti ini gitu loh. Ya. Kamu seolah-olah kayak menemukan jalan di sini. Karena dari kata hati kamu dan ini juga intuisi kamu gitu loh. Ya, inner power. Kamu juga memiliki satu kekuatan dalam diri kamu. Kekuatan ini mungkin jarang ya kamu rasakan sebelumnya. Tapi di saat kamu merasakan, aku lagi terpuruk nih, aku lagi terluka nih, tetapi kamu tidak mau hanyut dalam kedukaan kamu, kelukaan kamu, nggak mau. Kamu hanya fokus kepada bagaimana cara bangkit. Akhirnya disitulah Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu. Ya. Dan kamu akan benar-benar membuat dunia ini bisa kamu kuasai gitu loh. Ya. Intinya dengan kekuatan kamu bisa berbuat apapun. Nah, ini mulailah ada kesempatannya kamu rasakan. Oh, inilah saatnya. Aku bisa menguasai semuanya. Aku bisa mendapatkan semuanya. Ya. Jadi tidak mungkin bisa kita lakukan semuanya. Asal ya kita mencintai diri kita, fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Ya, jangan mudah terkontaminasi dari hal-hal negatif. Ya. The Divine Physician. Aku ngeliat di sini beberapa dari kamu akan ngelihat kayak akan ngerasakan nih body kamu, tubuh kamu itu butuh apa. Kamu itu harus ngapain gitu loh. Ya, jadi di situ juga salah satu faktor kita untuk bisa merubah keadaan kita. Ya, kita tahu nih yang kita butuhkan itu apa. Untuk sukses apa? Untuk bisa dicintai bagaimana gitu loh. Jadi akhirnya kamu mempelajari, kamu banyak mengetahui gitu ya tentang hal-hal yang bisa merubah diri kita. Jadi kamu
mencoba untuk memotivasi diri kamu sendiri dengan cara seperti itu, dan akhirnya ya perubahan itu terjadi pada kamu. Oke? Nah, jadi jika kamu mendapatkan kesempatan, peluang walaupun sekecil mungkin, manfaatkanlah. Nah, jangan kamu abaikan, karena itu bisa jadi akan membuat kamu makin besar. Oke teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.